Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal UTBK dan SNBT, yaitu tentang penalaran matematika. Di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas. Semoga yang melihat video ini UTBK-nya bisa sukses, bisa lulus, dan bisa diterima di perguruan tinggi sesuai dengan pilihannya masing-masing. Oke, kita langsung saja bahas bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini adalah jika P sama dengan 20 akar 2 dikurangi 25 dibagi dengan dalam kurung 10 ditambah dengan 20 akar 2 dikali dengan dalam kurung 2 kurangi akar 2. Maka hasil dari P 4P dikurangi 2 dikuadratkan adalah, oke, kita disuruh menentukan hasil dari ini, di mana ada unsur P-nya, maka harus cari nilai P-nya terlebih dahulu. Nah, dari sini kita jabarkan dulu, kita tentukan nilai P-nya. Oke, caranya adalah kita kalikan bagian penyebutnya terlebih dahulu. Ini kan perkalian, kita kalikan dulu. Kita kalikan. Lah, cara mengalikannya adalah dengan cara depan yang depan ini. Depan kalikan depan, berarti 10 dikali dengan 2, kemudian setelah selesai 10 dikali dengan negatif akar 2, tanda kurang bisa diartikan sebagai tanda negatif, sehingga 10 dikalikan dengan negatif akar 2. Setelah selesai, gantian yang belakang ini 20 akar 2 kali 2, 20 akar 2 kali negatif 2, maka didapat hasil yang pembilangnya masih tetap ya, yaitu 20 akar 2 dikurangi 25. Yang bawah ini merupakan hasil perkalian dari ini tadi. 10 kali 2 hasilnya adalah 20. Kemudian 10 kali negatif akar 2, maka hasilnya adalah negatif 10 akar 2. Kemudian 20 akar 2 kali 2, maka hasilnya adalah 40 akar 2. Kemudian 20 akar 2 dikali dengan negatif akar 2. Akar 2 kali akar 2, maka hasilnya adalah 2 ya. Setiap bilangan akar yang sama dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga 2 dikali dengan 20, maka hasilnya adalah 40. Oke, setelah bentuk seperti ini, kita operasikan yang akar dengan akar, yang angka dengan angka. Oke, ya. Nah, di sini kan ada akar 2, maka kita operasikan dengan akar 2. Negatif 10 akar 2 ditambah dengan 40 akar 2, maka hasilnya adalah 30 akar 2. Kemudian 20 dikurangi dengan 40. Ini kan negatif 40 ya. 20 dikurangi dengan 40, maka hasilnya adalah negatif 20. Nah, jadi selesaikan yang bagian penyebutnya terlebih dahulu. Setelah bentuknya seperti ini, kita amati di sini. Ini 20 akar 2 kurangi 25. Ini yang penyebutnya adalah 30 akar 2 kurangi 20. Setelah kita amati di sini, ini kan bisa kita sederhanakan. Semuanya atau angkanya yang di sini bisa dibagi dengan 5. Sehingga 20 akar 2 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 4 akar 2. 25 kita sederhanakan bagi 5, hasilnya adalah 5. 30 kita sederhanakan bagi 5, hasilnya adalah 6. Kemudian 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Jadi kita sederhanakan supaya menjadi bilangan yang sederhana. Nah, setelah seperti ini, karena di penyebutnya ada bentuk akar, maka kita rasionalkan. Kita rasionalkan dengan cara kita kalikan sekawannya dari penyebut. Ya, sekawannya dari penyebut. Karena di sini penyebutnya adalah 6 akar 2 kurangi 4, maka sekawannya dari 6 akar 2 kurangi 4 adalah 6 akar 2 ditambah dengan 4 dibagi dengan 6 akar 2 tambah dengan 4. Kalau sekawannya atau lawannya ya, kalau di sini tandanya kurang, maka sini ganti tambah. Kalau sini tambah, sini ganti kurang. Bedanya adalah seperti itu. Nanti setelah itu baru kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kalau bawah sama, bilangnya sama ya. 6 akar 2 kurangi 4, 6 akar 2 tambah 4, bedanya satunya kurang, satunya tambah. Atau sebaliknya, satunya tambah, satunya kurang. Maka hasilnya adalah bilangan yang depan dikuadratkan, dikurangi dengan bilangan yang belakang dikuadratkan. Kalau yang atas cara ngalikannya seperti ini tadi. Maka hasilnya adalah, nah,
4 akar 2 kali 6 akar 2 berarti 4 kali 6 itu hasilnya 24. Akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2, sehingga 24 dikali 2 hasilnya adalah 48. Sekarang gantian, yang belakang, yang depan sini kalikan dengan belakang. 4 kali 4 16, 16 akar 2. Sekarang ganti yang belakang ini, negatif 5 kali 6 akar 2, maka hasilnya adalah 30 akar 2. Negatif 5 kali plus 4, maka hasilnya adalah negatif 20. Kalau yang bawah sini tadi kan hasilnya adalah yang depan dikuadratkan, maka 6 kali 6 36. Akar 2 kali akar 2 maka 2, 36 kali 2 maka hasilnya adalah 72. 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Nah, kita operasikan yang ada di sini. Yang bentuk akar dengan bentuk akar, yang angka saja dengan angka saja, sehingga 48 dikurangi dengan 20 maka hasilnya adalah 28. 16 akar 2 kurangi 30 akar 2 maka hasilnya adalah negatif 14 akar 2. Dibagi dengan 72 kurangi 16 hasilnya adalah 56. Nah, kita amati di sini. Ini kayaknya bilangannya bisa dibagi dengan angka yang sama ini. Bagi 14 semua bisa ini. Maka 28 bagi 14 hasilnya adalah 2. 14 akar 2 dibagi dengan 14 hasilnya adalah akar 2. 56 bagi 14 hasilnya adalah 4. Ini nilai P-nya. Nah, setelah didapat nilai P-nya, baru kita tentukan hasil dari 4P dikurangi dengan 2 dikuadratkan. Kita masukkan 4 dikali dengan P-nya di sini adalah 2 kurangi akar 2 bagi 4 dikurangi 2, kurangi 2-nya dari sini ya. Kemudian dikuadratkan. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. 4. Ini 4 kita coret aja. Bagi 4 1, bagi 4 1. Sisanya adalah 2 kurangi akar 2 kurangi 2. Ini yang angka dengan angka kita operasikan. 2 kurangi 2 habis. Sisanya adalah negatif akar 2 dikuadratkan. Setiap bilangan negatif dikuadratkan maka hasilnya adalah positif. Setiap bilangan akar dikuadratkan maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2. Maka hasil dari 4P kurangi 2 dikuadratkan, pilihan yang paling tepat adalah yang A. Jawabannya adalah 2. Caranya seperti itu ya. Oke. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua di sini, jika M lebih besar dari 0 dan M tidak sama dengan 1, memenuhi persamaan akar 3 dari M kali akar 3 dari M lagi dibagi dengan M sama dengan M pangkat Y, di mana Y adalah bilangan rasional. Maka nilai Y adalah berapa? Dari A sampai E pilihannya. Manakah yang paling tepat? Kita langsung saja bahas. Oke, ini kan kaitannya dengan eksponen ya, bilangan berpangkat. Jadi harus tahu sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat eksponen. Saya misalkan di sini A pangkat N dikali dengan A pangkat M, di mana basisnya sama-sama A, kemudian dikalikan, maka pangkatnya yang kita jumlahkan. A-nya masih tetap A, kemudian pangkatnya kita jumlahkan, sehingga A pangkat N tambah M. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian kalau dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ingat-ingat itu. Syaratnya basisnya harus sama. A ya sama-sama dengan A. Kemudian sifat yang keempat, bahwa akar pangkat N dari A, ini ada akarnya, maka menjadi bilangan berpangkat A pangkat 1 per N. Pangkatnya menjadi pecahan. Ya, 1 per pangkatnya N di sini. Oke, dari sifat ini bisa kita selesaikan untuk menyelesaikan soal ini. Saya tuliskan dulu. Nah, kita keluarkan satu persatu dulu. Dari M yang depan, ini kan akarnya akar pangkat 3 ya. M yang ini akarnya akar pangkat 3. Maka sifat nomor 4, jika bentuknya akar, maka bisa menjadi bilangan berpangkat
1 per pangkat N. Maka ini di sini kita rubah jadi M pangkat 1 per 3 dikali dengan M yang kedua yang di dalamnya di sini. Ini kan pangkatnya, akar pangkatnya 3. Ini yang di dalam, maka ini yang dalam. Kemudian masuk lagi akar pangkat 3 lagi, sehingga dipangkatkan lagi 1 per 3 lagi. Ini kan 2 kali akar pangkat 3, 1, kemudian masuk lagi ke dalam yang akar pangkat 3 yang besar, yaitu akar pangkat 3 yang kedua, yaitu 1 per 3. Sehingga M pangkat 1/3 pangkatkan lagi 1/3 dibagi dengan M sama dengan M pangkat Y. Nah, sampai sini paham ya? Nah, ini kita operasikan dulu sehingga menjadi M pangkat 1/3 kali M pangkat 1/9. Kenapa jadi pangkat 1/9? Setiap bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Sifat yang nomor 3 ini 1/3 kali 1/3, maka 1/9 dibagi dengan M sama dengan M pangkat Y. Nah, setelah itu baru kita globalkan, kita kalikan, kemudian kita bagi. Setiap perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan di sini, sehingga M pangkat 1/3 ditambah 1/9 dibagi dengan M. M itu sama saja dengan pangkatnya 1. Karena di sini sebagai pembagi, maka pangkatnya kita kurangi. Sifat nomor 2. Nah, pembagi maka menjadi pengurang pangkatnya, sehingga 1/3 tambah 1/9 kurangi 1 sama dengan M pangkat Y. Karena di sini menjadi sebuah persamaan di mana bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, bisa tuliskan pangkatnya saja. Kita hilangkan M-nya di sini. Sehingga menjadi 1/3 tambah 1/9 dikurangi 1 sama dengan Y. Nah, kita kan carinya, tujuannya adalah mencari nilai Y-nya ini. Nah, dari sini kita operasikan. Penjumlahan pengurangan bentuk pecahan bisa dioperasikan, syaratnya penyebutnya harus sama. 3 ini 9, biar sama jadikan 9 aja ya. Sehingga ini perlu dikali dengan 3, atasnya juga dikali 3, sehingga menjadi 3/9 ditambah 1/9 dikurangi dengan 1, itu bisa saya rubah menjadi 9/9. Setelah penyebutnya sama baru kita operasikan. 3 tambah 1 4, 4 dikurangi dengan 9, maka hasilnya adalah negatif 5. Pernya tetap per 9 ya, sehingga nilai Y-nya adalah negatif 5/9. Jadi nilai Y yang tepat adalah yang B, negatif 5/9. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.